Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Karakteristik Peradaban Masyarakat Asia, Nilai Kultural Kawasan Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Timur. Yang pertama, Asia Barat. Di sini kami mengambil kebudayaan Palestina. Di antara bom dan berbagai serangan lainnya, ada keindahan yang tersembunyi di negara Palestina, seperti negara lain di dunia. Palestina juga memiliki ragam budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang ada merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Palestina. Di sini yang pertama, tobe. Tobe adalah pakaian khas perempuan Palestina dengan sulaman-sulaman yang indah dan kaya cerita. Tobe seakan menjadi perjalanan hidup seorang wanita Palestina, mulai dari pubertas hingga menjadi seorang ibu. Selain menjadi ciri khas Palestina, tobe juga menjadi saksi bisu perjuangan warga Palestina yang diusir dari wilayahnya ketika perang melawan Israel pada tahun 1948. Butuh waktu yang berbulan-bulan untuk menyelesaikan gaun dengan motif bordir khusus. Tobe Palestina sudah ada sejak abad ke-19, di mana saat itu kerajinan sulam hanya terdapat di desa-desa. Secara tidak langsung, motif-motif yang ada pada baju tobe ini mendeskripsikan usia, status sosial, asal desa, dan kelas keluarga. Dan dapat dimaknai bahwa pemakaian tobe menjadi penyampai identitas mereka kepada orang lain. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni, stambuk A1119049. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya masih dengan Asia Barat, yaitu negara Palestina. Mengenai budaya Dabke. Dabke adalah tarian yang menggambarkan situasi Palestina di bawah pendudukan Israel. Alih-alih bersedih, warga Palestina mencoba menunjukkan semangat dan optimisme dengan menari Dabke. Dabke melambangkan solidaritas, kegembiraan, keberanian, kekuatan, dan keteguhan hati rakyat Palestina. Nah, selanjutnya yaitu mengenai lagu kebangsaan dari Palestina. Fide juga dikenal sebagai lagu kebangsaan Revolusi Palestina. Lagu tersebut disetujui oleh Organisasi Pembebasan Palestina pada tahun 1972. Sebelum deklarasi kemerdekaan Palestina pada tahun 1988, lirik lagu Fide menggambarkan pengorbanan yang dilakukan untuk negara demi kemerdekaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batarawajo, NIM A11119009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik peradaban masyarakat Asia, terkhususnya pada bagian Asia Tengah, yaitu daerah Kazakhstan. Kazakhstan memiliki budaya berdasarkan pastoral nomaden penduduknya. Daging domba menjadi salah satu makanan tradisional yang mempertahankan nilai simbolik dari budaya Kazakhstan. Nah, budaya Kazakhstan sebagian besar dipengaruhi oleh gaya nomaden dari orang Turki dan Sians nomaden. Kemudian sebagian besar praktik nomaden dan adat istiadat Kazakhstan berkaitan dengan hewan ternak. Nah, mengapa? Karena peternakan merupakan suatu gaya hidup tradisional orang Kazakhstan. Kutukan dan berkat tradisional menyebabkan penyakit atau kesuburan antara hewan dan perilaku yang baik mengharuskan seseorang dari Kazakhstan bertanya lebih dahulu tentang kesehatan ternaknya. Kemudian lanjut kepada kebudayaan dari Kazakhstan. Kazakhstan memiliki kebudayaan yurt. Hunian tradisional dari Kazakhstan bernama yurt. Nah, hunian ini merupakan tenda yang terdiri dari kerangka kerja yang fleksibel, dibuat dari kayu bilau yang ditutupi dengan berbagai ketebalan. Nah, bagian atasnya terbuka yang digunakan untuk membuat asap dari perapian pusat keluar. Nah, suhu dan aliran udara dalam hunian ini bisa dikontrol dengan menambah penutup atau mengurangi ukuran bukaannya. Nah, yurt ini juga bisa mendinginkan musim panas dan juga dihangatkan pada musim dingin. Nah, selain itu hunian ini juga dapat dibongkar atau dipasang hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah,
Kemudian bagian yurt ini memiliki makna yang ritual. Kemudian pada sisi kanan yurt ini untuk hunian laki-laki, dan pada sisi kirinya itu untuk wanita. Yurt juga sering digunakan sebagai motif dekorasi di restoran-restoran Kazakhstan dan bangunan umum lainnya. Selanjutnya yaitu kunikei. Selain makanan dan hunian, terdapat pula pakaian tradisional Kazakhstan yang disebut dengan kunikei. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kazakhstanate. Pada abad 15 hingga 19 Masehi, bahan pakaian mereka terbuat dari bahan berkualitas tinggi, mulai dari bulu binatang hingga emas. Namun, seiring perkembangan zaman, bahan pembuatan pakaian jauh lebih sederhana. Bagian C, Asia Timur, Korea Selatan. Budaya kontemporer Korea Selatan sendiri berkembang dari budaya tradisional Korea yang biasa pada suku nomaden Korea awal, hingga kini dengan industrialisasi, urbanisasi, dan westernisasi di Korea Selatan, khususnya Seoul. Faktor tersebut telah membawa banyak perubahan pada gaya hidup orang Korea. Tanpa mengesampingkan budaya sendiri, berikut beberapa keunikan budaya Korea Selatan dengan adat dan sejarah yang masih kental dan masih tetap ada sampai saat ini. Pertama yaitu mengkonsumsi kimchi. Kimchi merupakan irisan sayur kubis yang difermentasi dan dipadukan dengan saus cabai merah. Menu ini dilengkapi dengan pasta ikan teri yang lezat dan memiliki rasa pedas dan asam. Orang Korea sangat menyukai kimchi dan makanan ini selalu dikonsumsi berdampingan dengan hidangan lainnya seperti ayam goreng pedas, bibimbap, maupun nasi goreng. Terlebih, kimchi termasuk makanan sehat. Makanan ini mengandung probiotik, terutama lactobacilli yang berkhasiat untuk melancarkan sistem kekebalan tubuh. Bumbu cabai yang digunakan untuk membuat kimchi pun kaya akan nutrisi seperti vitamin A dan vitamin C. Tak heran, kimchi menjadi salah satu warisan budaya oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Yang kedua yaitu pakaian hanbok. Pakaian hanbok merupakan salah satu khasnya budaya Korea Selatan. Hanbok adalah pakaian tradisional masyarakat Korea yang pada umumnya memiliki warna cerah dengan garis sederhana serta tidak memiliki saku. Biasanya hanbok yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan akan beda modelnya dengan rakyat biasa. Namun sekarang ini hanbok tidak lagi menggunakan sistem itu. Pakaian tradisional ini digunakan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, dan perayaan ulang tahun ke-61. Selain menggunakan hanbok, akan ada hiasan tambahan yang biasanya digunakan bersamaan. Untuk wanita, biasanya akan menggunakan tusuk rambut atau yang disebut sebagai binyo, dan alas kaki tradisional yang bentuknya hampir seperti flat shoes. Sedangkan pria biasanya menggunakan topi maupun rompi sebagai hiasan tambahan untuk dikenakan. Yang ketiga, hanok. Kebanyakan dari kita pasti pernah melihat rumah tradisional Korea, baik itu dari foto maupun saat menonton drama-drama Korea. Hanok adalah sebutan untuk rumah tradisional Korea Selatan. Rumah ini memiliki tampilan unik dan artistik dari segi arsitekturnya. Desain hanok mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dengan alam. Struktur bangunannya membawa kita kembali pada kehidupan yang lebih sederhana dan tenang. Meski tidak banyak lagi bangunan di Korea Selatan yang mengusung konsep rumah hanok, tetapi rumah jenis hanok masih tetap ada
hingga saat ini. Untuk melindungi budaya tersebut, pemerintah Korea memugar beberapa desa yang masih banyak terdapat bangunan rumah handok di sana. Mereka menjadikannya sebagai desa tradisional dan memanfaatkannya untuk kepentingan wisata. Selanjutnya yang keempat yaitu jajanan street food saat dini hari. Beberapa orang Korea memiliki aktivitas ataupun hangout hingga di pagi hari. Dengan aktivitas tersebut, mereka dapat merasakan lapar sehingga jajanan di pinggir jalan bisa menjadi salah satu tujuan mereka. Jajanan pinggir jalan di Korea Selatan biasanya dijual di mobil-mobil terbuka, tenda-tenda, ataupun di rumah-rumah kecil yang menyediakan meja dan kursi. Makanan yang dijual juga tak kalah lezatnya dengan makanan utama. Beberapa street food yang biasanya dijual seperti tteokbokki, panekuk daun bawang, tempura, kimbap, bingkopang, Korean fried hotdog, cumi-cumi dan gurita kering dan masih banyak lainnya. Harga street food juga bervariasi dan rata-rata ramah di kantong. Selanjutnya, bagian kelima yaitu Boryongmut atau Festival Lumpur. Festival Boryongmut sudah ada sejak tahun 1998. Festival ini diadakan setiap bulan Juli dan berjalan selama 2 minggu. Karena keunikannya, sudah banyak para wisatawan yang tertarik untuk mengikuti festival lumpur ini. Di Korea Selatan, bermain dengan lumpur memang sudah menjadi kebiasaan dan tradisi. Masyarakat Korea Selatan percaya dan meyakini bahwa lumpur berkhasiat bagus untuk kulit. Dalam festival ini, kita akan menemukan permainan seperti gulat lumpur, pijat lumpur, akupuntur, hingga berenang di kolam renang lumpur. Karena dampaknya yang positif dan menarik banyak peminat, festival lumpur ini sudah membantu meningkatkan perekonomian lokal dan mengembangkan kawasan pantai di Docheon setiap tahunnya. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan standbook A1119031. Di sini saya akan menjelaskan bagian D tentang Asia Tenggara, di mana kami mengambil negara Brunei Darussalam. Kebudayaan di Brunei Darussalam cukup beragam. Hal ini karena masyarakat Brunei Darussalam terdiri dari Melayu, Tionghoa, dan lainnya. Mayoritas agama yang dianut adalah Islam. Sehingga sistem kebudayaan di negara Brunei berkiblat pada Islam dengan pengaruh kebudayaannya. Salah satu kebudayaan Brunei Darussalam dapat dilihat dari pakaian tradisionalnya. Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan yang letaknya di utara Pulau Kalimantan. Karena mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, maka pakaian orang Melayu Brunei mirip dengan pakaian orang Melayu yang ada di sekitarnya. Adapun pakaian tradisional dari Brunei Darussalam, yang pertama yaitu baju kurung. Pakaian tradisional negara Brunei Darussalam adalah baju kurung dari bahan yang sama. Baju kurung digunakan oleh kaum perempuan. Baju kurung milik Brunei Darussalam memiliki bentuk yang sama seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung yaitu baju longgar yang terdiri dari blus panjang dan rok panjang. Bahan yang digunakan adalah katun, satin, dan sutra. Baju kurung digunakan sesuai dengan persyaratan hukum Islam bahwa wanita mengenakan pakaian tertutup kecuali wajah dan tangan. Sebagian bawahan, baju kurung dipadukan dengan kain songket untuk dijadikan sarung atau rok bagi busana wanita. Selain itu juga dilengkapi dengan perhiasan tas kecil atau kipas. Untuk wanita muslim, biasanya juga memadukan baju kurung dengan jilbab
atau kerudung. Baju kurung ini tidak memiliki kerah. Di setiap pinggiran baju diberikan rendah atau sulaman untuk memperindah baju. Sedangkan untuk baju Melayu Brunei bagi pria terdiri dari kemeja longgar lengan panjang, celana panjang, dan kain songket atau sarung pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, stambuk A11181216. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu Asia Tenggara, khususnya di Brunei Darussalam. Kebudayaan di Brunei Darussalam cukup beragam. Hal ini karena masyarakat Brunei Darussalam terdiri dari Melayu, Tionghoa, dan lainnya. Mayoritas agama yang dianut adalah Islam, sehingga sistem kebudayaan di negara Brunei Darussalam berkiblat pada Islam dengan pengaruh dari kebudayaan Melayu. Salah satunya kebudayaan Brunei Darussalam dapat dilihat dari pakaian tradisionalnya. Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan yang letaknya di utara Pulau Kalimantan. Karena mayoritas penduduknya adalah orang Melayu, maka pakaian orang Melayu Brunei mirip dengan pakaian orang Melayu yang ada di sekitarnya. Di Brunei Darussalam memiliki beberapa tempat budaya, di antaranya yaitu Masjid Jame' Asher Hasanil Bolkiah. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Brunei dengan 29 kubah emas yang mengelilingi masjid ini. Di dalamnya terdapat lampu kristal indah berlapis emas dan ornamen kaligrafi yang indah. Selanjutnya, Royal Regalia Center, sebuah museum yang dibangun pada tahun 1992 untuk memperingati kepemimpinan perak Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Museum ini berisi koleksi busana kerajaan, perhiasan, dokumen kerajaan, cenderamata dari negara sahabat, kereta kerajaan, dan beberapa koleksi lainnya. Selanjutnya, Kampung Anyer. Usia kampung ini diperkirakan lebih dari 1.800 tahun. Semua penduduknya tinggal di rumah panggung di atas sungai Brunei. Selanjutnya, Museum Brunei. Dalam museum ini terdapat benda-benda bersejarah masa lalu seperti meriam antik, belati, koleksi pribadi kitab suci Al-Quran, tampilan otonografi Kalimantan, galeri foto minyak dan gas, keanekaragaman hayati Brunei, serta harta karun dan kapal kerajaan di perairan negara ini. Selanjutnya, Istana Kerajaan. Dikenal sebagai Istana Nurul Iman, istana ini menjadi tempat tinggal sultan dan keluarga. Terdiri dari 1.788 kamar, 257 kamar mandi, dan ruang perjamuan yang mampu menampung hingga 5.000 tamu. Istana ini selalu dibuka untuk umum ketika Idul Fitri dan pada hari 10 Ramadan terakhir untuk tadarus dan tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parwati dengan stambuk A11119034. Di sini saya akan menjelaskan budaya dari Asia Selatan, salah satunya yaitu India. Bangsa yang mayoritas pemeluk agama Hindu ini memiliki adat dan istiadat yang beraneka ragam, mulai dari tari-tarian pada setiap acara hingga tradisi pemujaan. Yang pertama ada festival Holi. Holi atau festival warna merupakan festival awal musim semi yang dirayakan di negara-negara beragama Hindu, salah satunya adalah India. Disebut Dolantara atau Doul Jatra atau Basanta Utsav, festival musim semi. Festival ini dirayakan secara besar-besaran di lokasi yang berkaitan dengan Dewa Krishna, seperti Muthara yang dikenal sebagai kota kelahiran Krishna, Varindavam yang konon katanya tempat di mana Krishna menghabiskan masa kecilnya, Nungaon dan Basana. Kota-kota tersebut ramai didatangi wisatawan selama musim festival Holi yang berlangsung selama 16 hari. Kemudian yang kedua ada pernikahan yang talasim. Di Punjab, India, ada tradisi pernikahan aneh yang talasim.
sekelompok laki-laki melakukan kesepakatan untuk menikahi seorang wanita dan menentukan pembagian hari dan malam untuk mengauli wanita tersebut. Jumlah lelaki tersebut bisa mencapai 6 orang bahkan lebih. Apabila si wanita tersebut hamil, maka anak pertama akan diberikan untuk suami yang usianya paling tua, anak kedua untuk suami yang usianya di bawahnya, dan seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Rosna Susanti dengan stambuk A111192024. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai budaya atau kebudayaan India. Nah, di mana kebudayaan India yang ketiga yaitu dikenal dengan nama sati atau tradisi bakar diri di India. Nah, istilah sati di India berasal dari kisah Dewi Sati yang dikenal dengan nama Dakyani. Nah, ia terkenal karena pengorbanannya yang terjun ke dalam api karena tak mampu menahan penghinaan ayahnya terhadap suaminya. Nah, kemudian, di India ini tradisi seperti ini merupakan bentuk tradisi kesetiaan dari seorang istri terhadap dan di mana bentuk setia dari wanita terhadap laki-laki di India sudah terpatri sejak ratusan abad yang lalu. Nah, ritual ini merupakan pengorbanan diri seorang wanita janda yang baru saja ditinggal meninggal oleh sang suami. Dengan itu dia sangat rela atau dia merelakan dirinya untuk dibakar hidup-hidup dan terjun di atas api di tumpukan kayu pemakaman suaminya. Nah, kemudian tradisi yang terakhir yaitu Maha Kumeha atau mandi penghapusan dosa. Nah, Maha Kumeha merupakan salah satu ritual yang sangat unik yang berada di India dan di mana ritual ini merupakan ritual mandi penghapusan dosa yang dilakukan setidaknya paling sedikit sekali dalam 12 tahun. Nah, di mana ritual ini juga merupakan suatu ritual keagamaan yang berlangsung kurang lebih selama 55 hari dan disaksikan oleh ratusan juta masyarakat yang beragama Hindu yang berada di India. Nah, kemudian bagi mereka, ritual ini merupakan suatu ritual yang sakral di mana mandi di tepi Sungai Gangga dapat menghilangkan dosa-dosa dan dapat melakukan penghambatan kematian serta reinkarnasi atau lahir kembali. Nah, meskipun mereka melakukan permandian ini secara telanjang, namun mereka sama sekali tidak merasakan malu karena bagi mereka tradisi ini merupakan tradisi yang sangat sakral dalam penghapusan dosa-dosa.